Ini adalah salah satu yang sering banget dialami hampir semua manusia. Yang bilangnya sih mau self reward, padahal itu boros. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara manajemen money dan bisa bedain mana self reward dan juga boros. Sebelum lanjut, yuk bantu support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan informasi penting yang relate dengan kehidupan biar sama-sama belajar. Kalau dipikir-pikir, tiap manusia emang butuh self reward. Self reward ini dengan cara memberi banyak asupan pada tubuh, melakukan sesuatu yang hal diinginkan, dan membeli sesuatu yang diinginkan juga. Nah, ini yang sering disalahgunakan oleh setiap orang. Masalahnya adalah membeli sesuatu yang diinginkan. Kalau ngomongin soal keinginan, semua orang banyak banget keinginannya. Ibaratnya kayak lapar mata gitu ya, padahal income-nya nggak seberapa. Yang membuat lapar mata dengan beli sesuatu yang belum tentu berguna buat kedepannya. Waduh, ini penyakit banget. Sebenarnya hal ini muncul ketika kita ngerasa lelah atau hasutan dari lingkungan sekitar. Yang bilangnya begini, beli ini kayaknya bagus deh. Kesini tempatnya keren deh buat foto-foto, kemudian dan masih banyak lagi. Statement kali ini adalah bagaimana caranya kita memanajemen money, atur income biar tetap bisa beli ini itu, tapi masih bisa nyisihin buat yang lainnya juga. Oke, setiap pendapatan pada setiap bulannya pasti memiliki arah. Maksudnya adalah arah kemana uang yang dikeluarkan, buat apa dan berapa banyak. Walaupun nggak dicatat secara tertulis, tapi otak merespon dengan cepat apa saja pengeluarannya. Nah, pasti dong kita kepikiran buat nyisihin seberapa uang kita akan ditabung. Entah itu 10%, 20%, 30%, atau mungkin nggak sama sekali. Penting banget buat tahu gimana cara kondisi keuangan yang Anda miliki. Contohnya gini, pengeluaran setiap orang itu nggak bisa dipukul rata dan kita nggak tahu apa saja. Tapi terlepas dari mikirin pengeluaran apa aja, penting banget merekap apa saja yang membuat pemasukan Anda cuma numpang lewat doang. Salah satunya adalah utang. Emang nggak bisa disalahin kalau setiap orang punya utang. Misalkan, gaji Anda UMR sekitar 4,6 juta. Terus dipotong utang sekitar 2 juta buat seluruh hutang Anda. Kalau dipikir-pikir, ya memang lumayan banget. Sisanya 2,6 juta belum buat sehari-hari. Belum buat bayar listrik, air, jajan, dan ada aja. Terus, masih sempet nggak buat mikirin nabung atau investasi? Walaupun 100 ribu aja deh setiap bulannya. Nggak mungkin kan? Nah, disinilah pentingnya Anda mengetahui kondisi keuangan Anda. Nabung itu bukan paksaan, tapi keharusan. Jangan sampai ada yang bilang, nabungnya nanti aja deh, tunggu utangnya kelar, baru deh bisa nabung. Waduh, taubat ya. Jadi bukan begitu. Nah, penting banget nih untuk semua orang bahwa jangan jadikan gara-gara utang, nabung nanti dulu. Anda wajib melek nih, penting banget. Nah, kemudian jika income Anda memang nggak seberapa, yang harus Anda lakukan adalah bagaimana saya bisa mempunyai penghasilan tambahan. Kalau kerjaan Anda cuma diem saja, meratapi nasib, nggak akan ada habisnya. Banyak rekomendasi bisnis modal receh yang bisa aja dari 100 ribu menjadi 100 juta gitu ya. Tapi masih banyak juga yang pakai mindset, saya kan introvert, nggak mungkin lah bisnis mana ada laku gitu ya. Bahaya banget kalau masih berpikir seperti itu. Kapan majunya? Bisnis bukan untuk orang yang introvert atau extrovert, tapi bisnis untuk siapapun bisa. Kuncinya adalah sadis. Apa itu? Sabar dan disiplin. Come on, grow yourself. Jangan dikit-dikit ngerasa apapun nggak bisa dilakuin karena serba terbatas. Itu enggak banget. Ingat ya, balik lagi ke yang namanya pengeluaran. Dengan kalian mengembangkan diri dengan manajemen money, itu bakal membantu dana yang menjadi taruhan risiko Anda. Karena bakal lebih pusing banget nih kalau pendapatan terbatas, apalagi kita yang membatasi pendapatan tersebut. Dapatnya adalah pusingnya doang.
tapi nggak bisa ngerasain healingnya. Nah, kemudian tapi tetap nih yang namanya mau refreshing harus bisa bedain mana self reward dan juga boros. Jangan karena sedikit-sedikit pusing sama kerjaan langsung demennya kita pergilah healing lah gitu ya, yang membuat kita boros. Atau mungkin biasanya kalian jadwalin setiap hari Minggu buat self reward dengan cara pergi jalan-jalan, hangout lah, ya gaul lah gitu ya, tapi nggak ada tujuan mau kemana. Sering banget nih orang-orang ngelakuin ini yang ujung-ujungnya adalah sia-sia. Hati-hati, bisa jadi ini yang membuat hidup kalian makin boros sebetulnya. Contohnya adalah ketika kita mau jalan-jalan tanpa tujuan, emang kita udah setting seberapa banyak pengeluarannya? Atau mungkin gini deh, ceritanya mau ke Bogor, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Dan ujung-ujungnya kita bawa uang lebih dong. Karena itu, kita nggak tahu akan mau kemana nih, dan berapa banyak uang yang kita keluarkan. Misalnya juga kongko sampai larut malam, suka keluar masuk mall, yang konteksnya juga bisa jadi sama-sama nggak tahu tujuannya mau kemana. Percaya deh, sering-sering banget nih nyatet pengeluaran-pengeluaran tiap bulannya itu bisa jadi cara paling tepat untuk mengintrospeksi kegiatan belanja kita. Dan tanami dalam diri kita sendiri bahwa hidup hemat itu bukan siksaan. Nggak usah terpengaruh ini itu tentang omongan orang lain. Fokuslah untuk mempersiapkan masa depan dengan mengelola keuangan yang lebih terencana. Dan mulai sekarang harus lebih pintar lagi, jangan kemakan tipu daya nafsu dengan cara boros berkedok self reward. Dengan cara 3 hal yang berikut ini. 1. Membeli barang-barang mahal untuk kepuasan pribadi meskipun nggak dibutuhin. Sesekali ya boleh saja untuk membeli barang mahal untuk self reward, tetapi kalau terus-terusan namanya pemborosan, apalagi nggak penting-penting amat. Yang kedua adalah sering bermalas-malasan dalam waktu yang cukup lama ketika sudah mencapai target. Hayo ngaku, siapa yang sering begini? Faktanya, jika kita bermalas-malasan dengan waktu yang cukup lama, itu akan menimbulkan rasa mager untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Dan otak juga akan sedikit melambat kinerja dalam berpikir. Dan ini real guys, real. Oke, yang ketiga adalah menghalalkan segala aktivitas yang memberikan dampak negatif. Maksudnya adalah jangan karena kalian capek sama tugas-tugas dan ngerasain tugasnya belum sesuai dengan target pencapaian, malah jadi minum obat terlarang buat biar alasan nggak capek. Sering bergadang karena dikejar deadline, kebanyakan minum kafein. Hadeh. Guys, sebetulnya tanpa kita sadari ataupun kita sadar bahwa yang namanya punya waktu tidur yang cukup, bermain game, nonton drama, atau series lainnya, itu adalah self reward. Harus banget bijak nih dalam memilih self reward. Jangan sampai salah mengartikan self reward sebagai ajang pemborosan. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa banget nih langsung aja komen di kolom komentar dan bantu share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat dan salam mantap.